Sejarah Islam di Situbondo. Sejarah singkat tentang siapakah tokoh alim ulama atau wali Allah sebagai awal penyebar Islam di daerah Pulau Jawa Timur ini. Mulai dari zaman kerajaan raja-raja sampai zaman perjuangan, setelah dari Belambangan, Jember, Bondowoso, dan Lumajang. Sekarang kita berlanjut menengok sejarah Islam di daerah Situbondo. Siapakah alim ulama pendahulu yang menyebarkan awal mula agama Islam di sana? Kabupaten Situbondo salah satu kabupaten yang baru dibentuk di zaman kolonial Belanda. Dan jauh sebelum itu daerah ini hutan belantara di era zaman Majapahit. Berdirinya kabupaten berkaitan dengan kerajaan dari Madura dan tidak terlepas dari sejarah Karisidenan Basuki. Dan sejarah yang membabat Karisidenan Basuki pertama kali adalah Kipate ABS kurang lebih tahun 1700 Masehi. Selanjutnya dipasrahkan kepada Tumenggung Joyo Lelono karena pada saat itu juga Belanda sudah menguasai Pulau Jawa kurang lebih tahun 1743 Masehi, terutama di daerah pesisir termasuk Pulau Karisidenan Basuki. Pada mulanya, nama Kabupaten Situbondo adalah Kabupaten Panarukan. Pada masa pemerintahan Belanda oleh Gubernur Jenderal Daendels tahun 1808 sampai 1811 Masehi, yang membangun jalan dengan kerja paksa sepanjang pantai utara Pulau Jawa dikenal dengan sebutan Jalan Anyar sampai Panarukan, atau lebih dikenal lagi Jalan Daendels. Kemudian seiring waktu berjalan, barulah pada masa pemerintahan Bupati Ahmad Tahir tahun 1972 diubah menjadi Kabupaten Situbondo. Dari awal mulai dekade pembentukan Kabupaten Situbondo sudah dirintis oleh tokoh-tokoh beragama Islam, sehingga Islam sudah dari awal mendominasi daerah Situbondo, yang hingga menginjak masa perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama yang termasyhur. Di antaranya beberapa tokoh alim ulama Situbondo yang sering disebutkan sebagai pendahulu penyebar Islam di sana adalah Kiai Jeru, Kiai Samsul Arifin, dan Kiai As'ad. Dari ketiga alim ulama pendahulu ini, kami meriwayatkan profil Kiai Samsul Arifin dan Kiai As'ad. Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin adalah putra pertama dari pasangan Kiai Haji Raden Samsul Arifin dan Nyai Haja Siti Maimunah. Tak ada naskah memadai yang menjelaskan sosok Nyai Maimunah ini. Sedangkan Kiai Haji Raden Samsul Arifin lahir dari pasangan Kiai Ruham dan Nyai Nursari. Jika nasab Kiai Ruham bersambung hingga ke Sunan Ampel, maka Nyai Nursari disebut dalam sejumlah buku sebagai keturunan Raja Sumeneb ke-29, Bendoro Saud yang memerintah dari tahun 1750 Masehi hingga 1762 Masehi. Kiai As'ad lahir di Mekah ketika Kiai Samsul Arifin studi di sana, dan Kiai Samsul Arifin telah menghabiskan 40 tahun dari 110 tahun usianya di Mekah. Di Mekah, Kiai Samsul Arifin berguru kepada banyak ulama besar seperti Syekh Nawawi Banten, kelahiran 1813 sampai 1897 Masehi, yang 24 karyanya banyak dibaca di pesantren-pesantren Jawa dan Madura. Kiai Samsul Arifin juga sempat belajar pada Sayyid Habib Bakar Ibnu Muhammad Satta Al-Dimyati, kelahiran 1849 sampai 1892 Masehi. Pengarang kitab I'anah Al-Talibin dan Kifayah Al-Adqiyah, dua kitab yang juga banyak dikaji di pesantren-pesantren. Beliau wafat dalam usia 43 tahun. Setelah puluhan tahun berada di Mekah, Kiai Samsul Arifin bersama keluarganya termasuk Kiai As'ad yang masih kecil pulang ke tanah air Nusantara ketika Kiai Samsul Arifin mengembangkan pesantren Sukorejo yang dirintisnya sejak tahun 1914. Setelah Kiai As'ad muda malang melintang dari satu pesantren ke pesantren lain,
Maka Kiai As'ad yang sudah memasuki usia remaja itu dikirim kembali ke Mekah. Di sana Kiai As'ad belajar pada banyak ulama kelas dunia juga. Satu murid Syekh Hasan Masisat yang dari Yaman adalah Syekh Ismail Jain, kelahiran 1933 sampai 1994 Masehi, yang kemudian menjadi guru dari salah seorang putra Kiai As'ad Samsul Arifin, yaitu Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad, kelahiran 1970 hingga sekarang, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Wali Songo Situbondo, Jawa Timur. Kita kembali meriwayatkan Kiai As'ad, sebagaimana kiai lain dalam mencari ilmu, Kiai As'ad tak memandang usia. Tak masalah berguru pada yang lebih muda karena kealiman memang tak terkait dengan usia. Kiai Samsul Arifin juga berguru pada Sayyid Abi Bakar Satta yang usianya terpaut 8 tahun lebih muda darinya. Sejak tahun 1938, Kiai As'ad mulai fokus di dunia pendidikan. Lembaga pendidikan itu pun dikembangkan dengan SD, SMP, SMA, dan Madrasah Quran, dan Ma'had Ali dengan nama Al-Ibrahimi, sesuai nama asal ayahandanya. Peran Kiai As'ad dalam pendirian organisasi Nahdlatul Ulama yang nampak sekali, di mana ia merupakan santri kesayangan Kiai Haji Khalil Bangkalan yang diutus menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi tanda restu pendirian NU. 2 kali Kiai As'ad minta sowan Mbah Hasyim, yang pertama adalah dengan jalan kaki dari Bangkalan Madura menuju Tebu Ireng. Adapun yang kedua dilakukan dengan naik mobil angkutan. Tanda restu Kiai Haji Khalil pada Mbah Hasyim itu berupa tongkat dengan bacaan surat Toha ayat 17 sampai 23 dan tasbih dengan bacaan zikir Ya Jabal Ya Kohar. Ketika pertama menerima tongkat itu, Mbah Hasyim menangis. "Saya berhasil mau membentuk Jamiah Ulama," tegas Mbah Hasyim di hadapan Kiai As'ad. Atas jasa Kiai As'ad sebagai penyampai isyarat langit dari Syekhona Khalil inilah NU berdiri. Maka ada sebutan 4 serangkai ilham berdirinya NU itu berdiri, yaitu Kiai Haji Khalil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai As'ad Samsul Arifin. NU bagi Kiai As'ad bukan organisasi biasa, tapi organisasi para waliullah, maka harus dijaga dengan baik. Sebab dengan NU itu Indonesia akan dikawal waliullah, ulama, dan seluruh bangsa Indonesia. Saya ikut NU tidak sama dengan yang lain, sebab saya menerima NU dari guru saya lewat sejarah, tidak lewat talqin atau ucapan. Kamu santri saya, jadi kamu harus ikut saya. Saya ini NU, jadi kamu pun harus NU juga, tegas Kiai As'ad. Perjuangan Kiai As'ad dalam mengusir penjajah sangat nyata. Bahkan pondok pesantrennya pernah diserbu pasukan penjajah. Berkat kegigihannya, 10.000 orang yang ada di sana sudah bisa terevakuasi. Kemahiran Kiai As'ad dalam bela diri dan seni perang menjadikan pasukannya memenangkan pertempuran di Bantal Assembagus, di mana Belanda sempat mengepung markas TNI. Ketegasan Kiai As'ad dalam menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi NU sudah tidak dilakukan lagi. Saat pemerintah mewajibkan penggunaan Pancasila tahun 1982 sampai 1983, NU merespon cepat dengan menggelar Munas Alim Ulama di Ponpes milik Kiai As'ad pada tanggal 21 Desember 1983. Munas memutuskan menerima Pancasila dan revitalisasi kitab NU tahun 1926. Pada bulan Desember 1984 dalam Muktamar NU ke-27 diputuskan asas Pancasila dan kitab NU, dan NU menjadi ormas pertama yang menerima Pancasila. Gagasan besar Kiai Ahmad Siddiq dalam menerima Pancasila ini dinyatakan oleh Kiai Haji As'ad bersama Kiai Mahrus Ali, Kiai Haji Maskur, dan Kiai Haji Ali Maksum. Akibat dari menerima Pancasila itu, Kiai As'ad sering mendapatkan teror, surat kaleng, dan ancaman mau dibunuh. Itu semua ia lewati dengan penuh kebijaksanaan, sehingga secara pelan-pelan Kiai NU, para
Driyin bisa menerima dan memahami dibalik makna NU berpancasila semata-mata untuk keutuhan NKRI. Di usianya ke-93, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Kiai As'ad. Kiai As'ad Syamsul Arifin berpulang ke haribaannya pada 4 Agustus tahun 1990 dan dimakamkan di Komplek Ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Like